Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Bertusege dengan NIM 210401, terus saya kedua, siswa dari Universitas Cyber Asia. Mohon izin untuk kali ini saya akan mempresentasikan UTS ujian tengah semester saya di mata kuliah Grafika Komputer dengan judul keseluruhannya terkait implementasi algoritma digital diferensial laser atau DDL. Oke, jadi baik langsung saja. Untuk pengertian algoritma. Algoritma itu sendiri merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk penyelesaian suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Algoritma itu sendiri ada beragam. Di sini kita presentasikan terkait DDA atau Digital Differential Analysis. Untuk definisinya, algoritma DDA adalah salah satu metode untuk menggambar garis yang komputer. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan garis lurus dengan tingkat proyeksi titik-titik piksel secara digital. Keunggulannya itu sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Untuk langkah-langkah algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua buah titik yang akan dihubungkan. Berikut yang kedua yaitu tentukan titik awal dan titik akhir. Yang berikut, hitung perubahan dengan sistematisnya yaitu delta X sama dengan X1 dikurang X0 dan delta Y sama dengan Y1 dikurang Y0. Kemudian yang keempat, menentukan step atau jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara jika nilai delta X lebih besar dari delta Y, maka stepnya sama dengan nilai dari delta Y. Akan tetapi jika tidak, maka stepnya sama dengan delta X. Yang berikut, kita melakukan inkrementasi atau penambahan koordinat piksel dengan cara menentukan X increment, yaitu adalah delta X dibagi step, dan Y increment sama dengan delta Y dibagi step. Yang berikut, kita menghitung penambahan koordinat selanjutnya dengan cara X ditambah X increment dan Y ditambah dengan Y increment. Posisi piksel pada layar akan ditentukan dengan pendekatan nilai koordinasi tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan cara kita mengulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai dengan nilai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Ini berikut adalah contoh soal. Penyelesaian di sini menggunakan algoritma DDA untuk menggambar garis dari titik 2 titik 3 ke titik 10,8. Sini kita mengambil inisialisasinya itu titik awalnya itu adalah X0 Y0 yaitu 2,3 dan titik akhirnya X1 Y1-nya itu 10,8. Kemudian kita menghitung perubahannya. Di sini delta X sama dengan X1 kurang X0 sehingga menjadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8 dan delta Y sama dengan Y1 kurang Y0 sama dengan 8 kurang 3 bukan nilainya sama dengan 5. Karena di sini delta X lebih besar dari delta Y, maka untuk menentukan stepnya sama dengan delta X sama dengan 8. Kemudian berikut kita menghitung nilai X increment dengan cara delta X dibagi step, yaitu 8 dibagi 8 sama dengan 1, sehingga Y increment sama dengan delta Y dibagi step sama dengan 5 per 8, sehingga nilainya mendapat 0,625. Kemudian ini langkah-langkah itu sehingga di sini hasil akhirnya kita mendapatkan hasil votingnya itu dengan nilai yang dihasilkan yaitu 2,3, 3,4, 4,4, 5,5, 6,6, 7,6 dan seterusnya. Berikut adalah visualisasi dari gambar yang digambar menggunakan algoritma DDA dari titik 2
3 ke titik 10,8 sehingga titik pada garis tersebut dihasilkan melalui proses iterasi dan pembulatan koordinat dengan algoritma DJI. Berikut gambarnya. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan dari algoritma DJI Digital Differential Analyzer itu di sini satu sederhana dan efektif. Algoritma DJI adalah metode yang sederhana dan efektif untuk menggambar garis lurus dalam grafik komputer karena implementasi yang mudah untuk dipahami dan diikuti. Kemudian yang kedua berdasarkan interpolasi linear. Jadi algoritma ini menggunakan konsep interpolasi linear untuk menentukan titik pixel yang akan digambar pada layar berdasarkan perubahan nilai X dan Y dari titik awal ke titik akhir. Yang ketiga, langkah-langkah jelas. Algoritma ini memiliki langkah-langkah yang cukup jelas, yaitu menggunakan inisialisasi, menghitung perubahan delta X dan delta Y, menentukan langkah terbesarnya, menghitung inkrementasi, iterasi, dan plotting. Hal ini membuat algoritma ini mudah untuk diimplementasikan dalam kode pemrograman. Kemudian untuk keuntungan dan kelemahan dari DJI. Keuntungan dan kelemahannya itu, keuntungannya mudah untuk diimplementasikan, efisien untuk garis dengan gradien kecil, dan tidak memerlukan operasi kompleks seperti perkalian atau pembagian dalam setiap iterasi. Kemudian untuk kelemahannya, ketelitian terbatas karena pembuatan nilai koordinat kebilangan bulat terdekat, sehingga algoritma ini juga kurang optimal untuk garis dengan gradien yang besar atau vertikal. Kemudian aplikasi luas. Algoritma DDE banyak digunakan dalam berbagai aplikasi grafik komputer, termasuk rendering garis, simulasi fisika, dan pengolahan citra. Kemudian dasar untuk algoritma lain dengan memahami DDE ini memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari algoritma grafis yang lebih kompleks seperti Gresham lain untuk algoritma yang lebih efisien dalam beberapa kasus. Jadi singkat saja untuk secara keseluruhan algoritma DDE adalah alat penting dalam grafik komputer yang menyediakan cara sederhana dan cepat untuk menggambar garis lurus, meskipun dengan beberapa batasan ketelitian yang dapat diatasi oleh algoritma yang lebih kompleks. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Pak Sam, Pak Dr. Ucup. Semoga presentasi ini dapat. Terima kasih.